إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita masuk ke dalil yang keempat. Wali Ahmad bisanadin jayyidin an Ibni Mas'ud, dan tercantum dalam Musnad al-Imam Ahmad dengan sanad yang baik dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, marfu'an, dan ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya'un walladzina yattakhidhuna al-qubura masajida, rawahu Abu Hatim fi sahihihi. Sesungguhnya dari sejelek-jelek manusia yang mereka mendapatkan hari kiamat sedangkan mereka dalam keadaan hidup, dan sejelek-jelek manusia yaitu yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid atau tempat ibadah. Dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam Abu Hatim Ibn Hibban dalam kitab sahihnya. Hadis ini adalah dalil yang keempat yang menyebutkan tentang larangan keras bagi siapa-siapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sisi kubur orang saleh. Larangannya sangat keras sekali, dan penulis memperbanyak membawakan dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini. Sudah masuk kita ke dalil yang keempat. Bahkan apabila kita bahas lagi lebih banyak lagi, maka akan jadi lebih banyak lagi. Bahkan penulis tidak hanya membawakan 4 dalil, beliau pun menyimpulkan 16 pelajaran dari 4 dalil yang telah beliau bawakan. Seperti yang sudah kita sebutkan, penulis membawakan tentang bahaya kubur dan bahaya berlebih-lebihan terhadap kubur orang saleh. Beliau taruh dalam 3 bab. Beliau letakkan dalam tiga bab. Bab 19, bab 20, dan bab 21. Dan ketiga-tiganya saling berkaitan. Sehingga dalam bab yang ke-19 penulis mengatakan siapa yang memahami 3 bab ini, maka dia akan memahami bagaimana ghurbatul Islam, bahwasanya Islam itu di tengah keterasingan. Bagaimana tidak, sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya supaya manusia bertauhid kepada Allah, supaya manusia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, oleh sebagian manusia yang mereka menisbatkan diri ke dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan dan menjadikan kesyirikan tersebut sebagai akidah yang dia yakini. Maka ini sangat fatal sekali, menunjukkan ghurbatul Islam. Apabila sebagian orang itu penasaran
dengan apa sih pesan-pesan dari orang-orang hebat? Apa sih wasiat yang dikatakan oleh orang-orang hebat? Siapapun itu terkadang ada buku yang menulis tentang hal tersebut. Baik itu orang-orang hebat yang berkaitan dengan ekonomi ataupun dengan apa yang dimiliki oleh seseorang, penemu-penemu ataupun pemikir-pemikir. Ketika orang tersebut memiliki perkataan-perkataan di akhir hayatnya, biasanya ditulis dan diperhatikan oleh manusia. Dan sekarang kita dapati bagaimana wasiat Nabi SAW di akhir hayatnya. Apa wasiatnya? Jangan beribadah di sisi kubur. Ini wasiat Nabi SAW yang beliau ulang-ulang dalam beberapa bulan kita dalam majlis yang mulia ini. Bahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan dalam hadis yang kedua, faqala wa huwa kadzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kepayahan, dalam keadaan menghadapi sakaratul maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ingatkan kepada umatnya dengan mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kenapa? Kenapa mereka mendapatkan laknat? Mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Maka Aisyah radhiyallahu anha langsung mengatakan, yuhadziru ma sana'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasara, supaya apa? Supaya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan apa yang didapat oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, berupa kutukan dari Allah, berupa laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalil yang keempat ini penulis membawakan hadis dari Abdullah bin Mas'ud dan menyebutkan, inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Sesungguhnya dari sejelek-jelek manusia, mereka-mereka yang mendapati dan bertemu dengan hari kiamat sedangkan mereka dalam keadaan hidup. Artinya ketika sangkakala ditiup oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya hari kiamat telah tiba, maka manusia-manusia yang pada saat itu mendapati sangkakala, maka mereka adalah manusia-manusia yang paling jelek. Ini Rasulullah sebutkan manusia-manusia yang paling jelek ada dua. Satu di antaranya adalah mereka-mereka yang bertemu dengan hari kiamat sedangkan mereka masih hidup. Dan ketika hari kiamat ditegakkan, maka sebelum Allah Subhanahu wa taala menegakkan hari kiamat, memerintahkan malaikat Israfil meniupkan sangkakala, maka sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan angin, yang angin tersebut tidaklah melewati orang-orang yang beriman, walaupun imannya setipis apapun, walaupun imannya sekecil apapun, kecuali orang-orang yang beriman tersebut akan meninggal dunia dengan dilewati oleh satu angin. Anginnya itu disebutkan keluar dari negeri Yaman, disebutkan juga keluar dari negeri Syam. Sehingga ini adalah bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada hamba-hambanya yang beriman. Tidaklah dilewati oleh angin tersebut
kecuali orang yang beriman itu meninggal dunia. Setelahnya tidaklah terjadi hari kiamat. Setelahnya tidak ada orang yang menyebut kata Allah, tidak ada. Setelahnya tidak ada orang yang sujud ruku, tidak ada. Setelah angin ini berhembus melewati seluruh bumi, tidak ada orang yang membaca Al-Quran, tidak ada. Dan pada saat itu Al-Quran dibuka oleh manusia, maka kosong. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diapakan? Dijadikan kaligrafi, ditulis di belakang mobil, atau dicetak kemudian ditaruh di atas setir di mobil. Tidak. Al-Quran diturunkan buat apa? Dibaca. Setelah dibaca, ditadaburi. Setelah ditadaburi, diamalkan. Itu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lebih dari itu. Tidak boleh hanya berhenti dalam membaca saja, dan tidak boleh hanya ditadaburi saja. Dibaca, ditadaburi, kemudian diamalkan. Ini Al-Quran. Apabila ketiga-tiganya tidak dilakukan oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan firman-Nya, perkataan-perkataannya. Maka dikembalikan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu malam. Sehingga di pagi hari, sebagian orang-orang fasik ataupun orang-orang kafir yang sebelumnya mampu membaca Al-Quran, surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, mungkin sebagian orang-orang kafir mampu membacanya, maka hilang dari ingatan mereka. Ketika mereka membuka mushaf, kosong, tidak ada apa-apa. Karena apa? Dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itulah hari kiamat terjadi. Sudah tidak ada lagi orang yang menyebutkan perkataan Allah. Tidak ada lagi orang yang membaca Al-Quran. Berhembusnya angin tersebut, maka disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak. Dalam hadis yang tercantum dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idz ba'atsallahu rihan thayyibatan." Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala hembuskan angin yang sangat baik. Disebutkan anginnya itu sangat lembut, bahkan lebih lembut daripada pada sutra. Fata'khuduhum tahta abatihim. Maka angin tersebut melewati ketiak-ketiak mereka. Fataqbidu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin. Maka angin tersebut mencabut nyawa setiap orang yang beriman dan setiap orang Islam, semuanya dicabut nyawanya. Wa yabqa syirarun nas. Maka pada saat itu yang tersisa hanya manusia yang sangat jelek. Yataharajuna fiha taharujal humur. Maka perlakuan manusia tersebut, muamalahnya mereka seperti muamalahnya keledai. Mereka saling membunuh, mereka tidak memiliki etika karena tidak mempunyai iman. Iman sangat berkaitan sekali dengan akhlak. Iman sangat berkaitan sekali dengan perangai. Sehingga ketika tersisa tidak ada orang yang beriman, maka yang terjadi kebinasaan. Karena bumi ini makmurnya dengan seseorang melakukan tauhid. Ketika manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila sudah tidak ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu zaman yang tersisa hanyalah kejelekan. Yang tersisa hanyalah fitnah, keadaannya fitnah, dan yang tersisa hanyalah kejelekan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, fa'alaihim taqumus sa'ah. Maka pada saat itulah terjadi hari kiamat. Dalam riwayat Muslim juga dari Abdullah ibn Amr ibn al-As berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang keluarnya Dajjal,
Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Isa bin Maryam. Fayab'atsullahu Isa ibn Maryam ka'annahu Urwatu ibnu Mas'ud. Seakan-akan Isa ibn Maryam itu serupa dengan Urwah ibn Mas'ud. Fayatlubuhu, maka Isa bin Maryam memburu Dajjal, fayuhlikuhu, kemudian membunuh Dajjal dan membinasakannya. Thumma yamkusun nasu sab'a sinina laysa baina itsnaini adawah. Allahu akbar. Kemudian di zamannya Isa bin Maryam, manusia tinggal selama 7 tahun, tidak ada perselisihan di antara manusia. Allahu akbar. Hatta di antara 2 orang tidak ada permusuhan, semuanya tenang, semuanya adil, semuanya tentram selama 7 tahun. Tsumma yursilullahu rihan baridatan min qibalis Syam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus angin yang dingin dari negeri Syam. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw imanin illa qababathu. Maka tidaklah seseorang yang ada di muka bumi, yang ada di hatinya sekecil apapun dari kebaikan ataupun dari iman, illa qababathu, kecuali angin tersebut mencabut nyawanya. Hatta law anna ahadakum dakhala fi kabidi jabalin la dakhalathu alaihi hatta taghbidahu. Kalau seandainya ada salah seorang di antara kalian bersembunyi di gunung yang sangat tersembunyi, di gua misalnya, ataupun di apapun itu yang biasanya manusia sangat sulit untuk keluar atau sangat sulit untuk menemukan orang tersebut di gunung tersebut, la dakhalatuhu alaihi, maka niscaya angin tersebut akan menemuinya apabila di dadanya ada keimanan, apabila di dadanya ada kebaikan sekecil apapun, hatta taghbidahu, sampai angin tersebut mencabut nyawanya. Sehingga dari 2 hadis ini menunjukkan bahwasanya manusia yang beriman sebelum hari kiamat mereka meninggal terlebih dahulu secara hampir bersamaan. Dan diutusnya angin yang berhembus ini di hari kiamat terjadi di antara tanda-tanda besar hari kiamat. Jadi tanda-tanda besar hari kiamat ada 10. Maka di antara tanda-tanda kiamat itu ada angin yang berhembus ini. Walaupun angin yang berhembus ini bukan termasuk dari tanda-tanda besar hari kiamat, bukan. Oleh Syekh Yusuf Wabil, Dr. Yusuf Wabil, berhembusnya angin ini yang mencabut nyawa orang yang beriman termasuk dari tanda-tanda kecil hari kiamat, bukan dari tanda-tanda besar hari kiamat. Akan tetapi terjadinya kapan? Terjadinya di antara tanda-tanda besar hari kiamat. Disebutkan dalam hadis-hadis bahwasanya rih ini berhembus setelah turunnya Isa alaihi salam, setelah dibunuhnya Dajjal, setelah binasanya Ya'juj dan Ma'juj, dan setelah terbitnya matahari dari barat, setelah keluarnya hewan melata. Hewan melata keluar kemudian berbicara kepada orang. Ini luar biasa. Jadi kalau tanda-tanda hari kiamat besar ini adalah tanda-tanda yang manusia itu tercengang dengannya. Tercengang. Baik tanda dari langit ataupun tanda dari bawah bumi. Dari bawah bumi tandanya apa? Ya'juj dan Ma'juj keluar. Dari langit turun siapa? Nabi Isa. Kemudian keluar siapa? Dajjal. Kemudian matahari yang biasanya keluar dari timur, terbit dari timur, terbit dari barat. Jadi suatu hal yang sangat tidak masuk akal sekali. Antum bayangkan ada hewan berbicara kepada manusia.
kamu kafir, kamu mukmin, kamu kafir, kamu mukmin. Ini di luar dari logika manusia. Kok ada hewan yang berbicara, bahkan memberikan tanda, kamu kafir, kamu mukmin, kamu kafir. Ini luar biasa. Maka pada saat itulah, setelah keluar tanda-tanda yang sangat besar, maka Allah Subhanahu wa taala utus angin yang berhembus dari negeri Syam, dikatakan juga dalam riwayat lain dari negeri Yaman, sehingga mengambil nyawa orang-orang yang beriman. Sehingga termasuk tanda kecil akan tapi terjadi di sela-sela tanda-tanda hari kiamat yang besar. Sehingga hadis ini tidak menyelisihi apa yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirina la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah hatta taqum as-sa'ah. Senantiasa dari umatku ini ada satu golongan yang golongan tersebut senantiasa berada di atas kebenaran al-haq yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka tertimpa kemudaratan dengan orang-orang yang berupaya untuk mengalahkan mereka hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkaranya Allah. Sampai datang perkara Allah, artinya dalam riwayat lain hatta taqumas sa'ah, sampai berdirinya hari kiamat. Sehingga dalam hadis ini seakan-akan maknanya orang-orang yang beriman mereka akan tetap ada sampai hari kiamat. Maka para ulama mengatakan bahwasanya dimaksud hatta taqumas sa'ah, sampai mereka orang-orang yang beriman mendekati hari kiamat. Maka sebelum hari kiamat itu tiba, maka Allah Subhanahu wa taala matikan semua orang-orang yang beriman, sehingga orang-orang yang mereka mendapati hari kiamat adalah semuanya adalah orang-orang kafir, semuanya orang-orang yang tidak ada keimanan di hatinya sedikit pun. Kemudian jenis manusia yang kedua yang mereka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang jelek adalah walladzina yattakhiduna al-qubura masajida. Mereka yang telah menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Sehingga mereka yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, maka mereka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang sangat jelek, walaupun ketika beribadah ingat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka beribadah di sisi kubur dan ketika ibadahnya itu kepada Allah, mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah memvonis mereka dengan perkataan apa? Mereka adalah manusia yang jelek ketika mereka beribadahnya kepada Allah. Maka akan menjadi dosa yang lebih besar lagi ketika mereka ibadahnya di kubur, kemudian mereka beribadahnya kepada kubur tersebut. Maka tentu akan kejelekannya itu berlipat-lipat. Sehingga hadis ini seperti apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ummu Salamah, ketika Ummu Salamah menceritakan tentang apa yang Ummu Salamah lihat di negeri Habasyah, dan Ummu Salamah menceritakan gereja tersebut gereja yang sangat besar, yang Ummu Salamah terkagum-kagum, maka Nabi dalam keadaan rebahan langsung bangkit dengan mengatakan, ulaika idza mata fihimur rajulus salihu banau ala qabrihi masjidan. Mereka apabila ada yang mati di antara mereka orang saleh, maka mereka bangun di atas kuburnya itu tempat ibadah.
Wa sawwaru fihi tilkas suwar, dan mereka pun membuat patung dan lukisan-lukisan di tempat tersebut. Apa kata Rasulullah? Ulaika syirarul khalqi indallah, maka mereka adalah manusia yang sangat jelek, serupa dengan hadis yang dibawakan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Dan kita pun senantiasa mengingatkan kenapa hal ini dikategorikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang sangat jelek, karena mereka telah menjerumuskan ataupun telah masuk ke dalam satu sarana, satu jalan yang akan mengarahkan mereka ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, yang namanya kesyirikan kepada Allah, ketika seorang beribadah kepada Allah kemudian beribadah kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Sebagian orang memahami kesyirikan itu apa? Ibadah kepada selain Allah saja. Tidak. Kesyirikan seperti arti secara bahasa artinya mendua, mengkongsikan. Maka beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadis ini disebutkan bahwasanya orang-orang yang telah menjadikan kubur sebagai tempat ibadah dengan 5 penjelasan yang telah kita bahas secara berulang-ulang, maka itu telah mengambil satu sarana, satu jalan dari sarana-sarana yang akan menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang telah mereka lakukan dengan menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, maka mereka tergolong termasuk dari manusia yang sangat jelek di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pemahaman terbaliknya dari hadis ini, bahwasanya siapa yang terlepas dari sifat ini, yaitu tidak menjadikan kubur sebagai tempat ibadah ataupun berupaya untuk mengingatkan manusia supaya tidak melakukan hal tersebut, kemudian menyibukkan diri dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan akhlak, maka saru bidzalika min khiyarin nas. Maka dengan itu semua termasuk dari manusia yang paling baik. Sehingga hadis ini menyebutkan bahwasanya 2 manusia yang dikategorikan sebagai manusia yang sangat jelek. Yang pertama, orang-orang yang bertemu dengan hari kiamat sedangkan mereka dalam keadaan hidup. Jadi sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, kemudian mereka masih dalam keadaan hidup, maka mereka adalah manusia yang sangat jelek. Yang kedua adalah mereka yang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kubur sebagai tempat ibadah mereka, bukanlah masjid akan tapi kubur. Sehingga Rasulullah kategorikan mereka adalah manusia yang sangat jelek. Sehingga kesesuaian hadis ini dengan bab yang kita bahas, di dalam hadis yang keempat ini ada larangan yang sangat keras untuk menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Sehingga larangan untuk seseorang sholat di pelatarannya, larangan untuk seseorang mencari berkah di kubur, karena itu semua dzari'ah, salah satu wasilah, salah satu sarana yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan, walaupun ketika sholatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sering saya ingatkan bahwasanya kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, ketika bermuamalah dengan kubur orang-orang yang beriman, tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh meremehkan. Berlebih-lebihan dengan beribadah di pemakaman tersebut, di kubur tersebut, tidak boleh. Berdoa di kubur tersebut tidak boleh.
Menunaikan nazar di kubur tersebut tidak boleh. Salat bersedekah tidak boleh, tidak. Akan tetapi kita pun tidak boleh meremehkan, menghinakan kubur-kubur orang-orang yang beriman, tidak boleh. Jadi tidak boleh berlebihan, tidak boleh menghinakan. Menghinakan itu seperti apa? Menjadikan pemakaman kaum muslimin sebagai tempat untuk ternak gembalaan kita ataupun piaraan orang-orang yang tinggal di sekitar pemakaman, tidak boleh. Ini penghinaan. Begitu juga menjadikan pemakaman, area pemakaman sebagai tempat buang sampah, tidak boleh. Ataupun kemarin ditanyakan oleh Adam, bagaimana kalau dijadikan sebagai mazari, sebagai perkebunan? Ditanam ubi, ditanam sayur-sayur, tidak boleh. Pemakaman orang-orang yang beriman, kita tidak boleh meremehkan, tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh ketika berjalan kita menginjaknya, tidak boleh. Tidak boleh kita duduk di atasnya, tidak boleh menjadikan tempat nongkrong kemudian duduk di atas gundukan tersebut, tidak. Sebagaimana kita tidak boleh sholat menghadap ke kubur, tidak boleh. Jadi tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kita meremehkan. Ahli sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah dari dua sifat tersebut, dua sikap. Yang pertama berlebihan, yang kedua meremehkan. Sehingga ringkasan dari bab ini disebutkan bahwasanya dari 4 hadis yang dibahas oleh Al-Imam Syekh Shalih Fauzan, sebutkan beberapa pelajaran, akan kita sebutkan, kan, tapi kita selesaikan dulu. Ringkasan dari bab ini bahwasanya wajib bagi kita semua untuk menjauh dari kesyirikan dan semua jalan dan sarana yang akan menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan yang sangat keras bagi siapa-siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kubur orang-orang saleh. Dan ini termasuk dari bagaimana penulis kitab ini sangat mendapatkan taufik dari Allah dan sangat teliti ketika menulis bab dan memberikan judul. Beliau mengatakan, apabila beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala larangannya itu sangat keras, maka bagaimana dengan orang yang beribadah secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun penulis tidak menyebutkan dengan perkataan dilarang sholat, tidak. Dilarang melakukan apa, tidak. Akan tapi yang beliau sebutkan dilarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kubur orang saleh. Padahal hadis-hadisnya membahas tentang apa? Tentang sholat. Sehingga ini pemahaman beliau yang sangat dalam. Apabila sholat saja tidak boleh, maka selain dari sholat pun tidak boleh. Ketika seseorang melakukan di kuburan, di pemakaman, ketika melakukan ibadah dalam rangka mengharapkan berkah ataupun apapun juga yang diberikan kepada penghuni kubur, maka itu tidak boleh. Sehingga ini tentu mencakup sholat seperti yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian seakan-akan penulis mengkiaskan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagian orang ketika bersedekahnya di sisi kubur. Pernah dapat demikian? Iya kan? Maka ini termasuk dari larangan. Tidak boleh. Tidak boleh melakukan penyembelihan. Tidak boleh menunaikan nazar di tempat-tempat tersebut. Karena itu semua akan menghantarkan ke dalam kesyirikan. Karena tidak mungkin seseorang melakukan itu semua di sisi kubur tertentu kecuali ada pengagungan dalam hatinya ke kubur tersebut. Pasti ada pengagungan, sehingga apapun bentuknya maka hal tersebut dilarang. Kemudian tentunya apa hukum ibadah di sisi kubur? Maka pastinya
termasuk dosa-dosa besar dan termasuk sarana yang akan menjadikan seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat dan ibadah di sisi kubur ini bisa menjadi dosa besar, bisa menjadi kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ibadahnya itu diberikan kepada kubur tersebut, maka menjadi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti nyembelih, sesembelihannya diberikan kepada kubur tersebut. Ketika bernazar, nazarnya diberikan kepada kubur tersebut. Ataupun ketika salat, salatnya untuk orang yang ada di dalam kubur tersebut. Bahkan ketika berdoa, doanya untuk ditujukan kepada orang yang di dalam kubur. Maka itu semua adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada perbedaan ketika seseorang melakukannya di sisi kubur ataupun jauh dari kubur. Ketika berdoa kepada selain Allah, maka jatuhnya apa? Kesyirikan. Ketika dia bernazar untuk selain Allah, jatuhnya kesyirikan. Ketika dia berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, maka jatuhnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia lakukan tidak di sisi kubur. Akan tetapi apabila dilakukannya di sisi kubur, maka kesyirikan-kesyirikan ini, dosa-dosa ini menjadi berlipat-lipat, karena dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah, dan di waktu yang sama dia pun telah menjadikan kubur sebagai masjid, yang mana perkara itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya dalam banyak perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitab Iqtida Siratal Mustaqim, beliau mengatakan ketika membahas tentang hal ini, فَهَذِهِ الْمَفْسَدَةُ الَّتِي هِيَ مَفْسَدَةُ الشِّرْكِ كَبِيرُهُ وَصَغِيرُهُ هِيَ الَّتِي حَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَادَّتَهَا. Maka ini adalah kerusakan, yang mana kerusakan ini adalah berupa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kesyirikan yang kecil ataupun kesyirikan yang besar. Ini adalah kerusakan kecil ataupun besar. Hiyallati hasaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maddataha. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memangkas habis semua jalan untuk menuju ke dalam kerusakan berupa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta naha 'anis salati fil maqbarati mutlaqan wa illam yaqsidil musalli barakatal buq'ati bi salatihi. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk salat di kubur atau di pemakaman secara menyeluruh. Walaupun ketika orang salat di kuburan ataupun di pemakaman tidak memiliki tujuan sedikit pun untuk mencari berkah di tempat tersebut dengan salatnya, dilarang. Kama yaqsidu bi salatihi barakata al-masajid ats-tsalatsati. Seperti ketika seseorang salat di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ketika seseorang salat di 3 masjid ini dalam rangka mencari barakah, mencari kelipatan ganjaran, wa nahwi dzalik, dan hal-hal yang serupa. Fayanhal muslima 'anis salati hina idzin wa illam yaqsid dzalika saddan lidzari'ah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim untuk salat ketika itu, walaupun dia tidak mencari barakah, tidak mencari apapun di sisi kubur tersebut, dalam rangka menutup jalan supaya tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Amma idza qasada ar-rajulu as-salata 'inda ba'di kuburil anbiya'i was-salihin
mutabarrikan bis salati fi tilkal buq'ah fahadha ainul muhaddati lillahi wa rasulih. Adapun ketika seseorang salat di sisi kubur-kubur para nabi ataupun kubur orang-orang yang saleh dalam rangka mencari keberkahan dengan salat tersebut di tempat tersebut, fahadha ainul muhaddati lillahi wa rasulih, maka inilah inti dari penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya. Wal mukhalafati lidinih, dan inilah inti dari pelanggaran kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wabtida'i dinin lam ya'zan bihillah, dan ini adalah perbuatan bid'ah dalam agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal muslimina qad ajma'u ala ma 'alimuhu bil idtirari min dini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kaum muslimin, para ulama telah memiliki ijma', kesepakatan terhadap apa yang mereka ketahui dari agama mereka, dan ini termasuk inti dari agama yang telah mereka terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min anna salata 'indal qabri ayya qabrin kana la fadla fiha lidzalika, maka bahwasanya salat di sisi kubur apapun juga, maka tidak ada keutamaan salat di sisi kubur. La lis-salati fi tilkal buq'ati maziyatu khairin aslan. Tidak ada keutamaan dalam tempat tersebut ketika melaksanakan salat sedikit pun dari keutamaan. Bal maziyatu syarr, yang ada adalah kejelekan yang sangat banyak sekali. Sehingga ini disebutkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, apabila salat saja dilarang secara keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan salatnya dalam rangka tujuan mencari berkah, maka lebih dilarang lagi. Dan pelajaran-pelajaran dalam hadis ini pun disebutkan ada beberapa pelajaran. Yang pertama, sesuai dengan apa yang sudah kita bahas, fil hadithi dalilun ala tahrimis salati indal kubur wa bina'il masajid 'alaiha, bahwasanya dalam hadis ini ada larangan untuk salat di sisi kubur ataupun membangun masjid di kubur-kubur, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fala tattakhidul qubura masajid, janganlah kalian menjadikan masjid-masjid ini janganlah kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan, fil hadithi dalilun ala anna alladhina yattakhidhuna al-qubura masajid syiralul khalqi, bahwasanya dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya yang menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah, maka mereka adalah manusia yang paling jelek. Maka siapa yang melakukan perbuatan tersebut, baik itu dari kalangan orang-orang Yahudi, dari kalangan orang-orang Nasara, dan dari orang-orang yang menisbatkan hal tersebut ke dalam Islam dengan melakukan hal tersebut, karena yang pertama melakukannya adalah orang-orang Syiah, maka hum syarrul khalqi, maka mereka semua adalah sejelek-jelek makhluk, bukan hanya manusia, sejelek-jelek makhluk. La ahada syarra minhum, maka tidak ada yang lebih jelek daripada mereka. Kemudian di dalam hadis ini juga dijelaskan, annal haditha yadullu ala anna sa'ata la taqumu ala ahli iman. Dijelaskan bahwasanya hari kiamat besar tidaklah terjadi kepada orang-orang yang beriman, akan tetapi terjadi kepada orang-orang
kafir, seperti yang sudah saya jelaskan. Wallahu ta'ala a'lam. Habis ya. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan Ustaz. Ya. Nanti di akhir kiamat itu kan diturunkan kembali. Nah, dari rofa sampai diturunkan kembali itu apa dimatikan, apa hidup, apa meninggal, apa masih hidup? Yang mana nih? Waktu apa? Ya sekarang ya. Hidup. Oh, masih hidup. Masih hidup. Jadi ketika diangkat itu dalam keadaan hidup. Dan ketika bertemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan hidup. Jadi para nabi, para rasul ketika Nabi diisrakan dan dimi'rajkan, semuanya dalam keadaan hidup, bertemu. Hidup yang hidupnya itu hidup barzakh. Mereka hidup yang berbeda. Mereka dipertemukan dengan Nabi Muhammad, termasuk bertemu dengan Nabi Adam. Mereka dalam kehidupan yang berbeda. Karena mereka pada hakikatnya telah wafat. Nabi Ibrahim bertemu, sebutkan juga Nabi Yusuf. Yang benar-benar kehidupannya seperti Nabi Muhammad hanya Nabi Isa. Bagaimana disebutkan Nabi Musa berdiskusi dengan Nabi Muhammad yang berkaitan dengan sholat 50 waktu. Hidup, tapi hidup yang berbeda. Akan tetapi Nabi Isa alaihi salam, maka beliau hidupnya sama seperti kita ketika bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga termasuk doa yang dipanjatkan oleh Nabi Isa alaihi salam, beliau berdoa supaya menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk sahabat dan dia juga nabi adalah Nabi Isa alaihi salam. Karena definisi sahabat Nabi itu apa? Bertemu dengan Nabi dalam keadaan hidup dan beriman dan mati dalam keadaan iman juga, dan Nabi Isa alaihi salam memenuhi itu semua. Gitu. Jadi turun dalam keadaan menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah itu menciptakan makhluk dunia yang ada di bumi itu adalah jin dan manusia. Kemudian tadi ada disebutkan Ya'juj dan Ma'juj. Sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj ini bangsa apa sih? Iya. Ya'juj dan Ma'juj itu bangsa manusia dari anak keturunan Nabi Adam alaihi salam juga. Sama seperti kita. Akan tetapi jumlah mereka sangat banyak dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi dengan sangat luar biasa. Sehingga ketika satu kaum yang kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, di akhir-akhir surat Al-Kahfi, maka disebutkan sekelompok manusia tersebut meminta kepada Dzulqarnain supaya menghadapi Ya'juj dan Ma'juj, dan kemudian ditutup rapat tempat mereka hidup dengan timah yang sangat besar sekali, dan kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Karena surat Al-Kahfi ini membahas tentang keajaiban-keajaiban dunia. Kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khadir. Ini suatu hal yang menakjubkan. Dijadikan tandanya adalah ikan, kemudian ikan yang mati ini jadi hidup. Jadi hidup kemudian berenang, bahkan disebutnya berenangnya di pasir sampai menembus ke laut, ke pantai. Kemudian disebutkan juga dengan kisah yang dinamakannya juga suratnya dengannya Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang keimanannya sangat kokoh yang mati selama 309 tahun. Ini luar biasa. Kemudian kisah orang yang memiliki kebun, ini kisah yang luar biasa. Kemudian kisah Dzulqarnain juga luar biasa. Maka siapa yang membacanya dan menghafal 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi,
maka dia akan terbebas dari fitnahnya Dajjal. Karena apa? Ketika Dajjal membawa keanehan-keanehan yang di luar dari logika manusia, bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menjadikan tanah lahan yang subur menjadi tandus, menjadikan lahan yang tandus menjadi subur, membawa surga dan neraka, maka itu adalah fitnah yang besar. Maka kita diingatkan dengan kisah dalam surat Al-Kahfi ini, banyak kisah yang lebih besar dari ini yang telah Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Al-Kahfi, dan itu menunjukkan maha kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dilakukan oleh Dajjal ini hanyalah ujian buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Gitu. Ya, silakan. Itu termasuk orang sejagat-jagatnya manusia yang belum mengadakan perayaan di kuburan. Ya, termasuk itu ibadah. Termasuk ibadah. Semua Semuanya. Semuanya. Apabila itu sifatnya ibadah yang dikhususkan, mereka lebih mengutamakan kubur daripada masjid, apapun itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan syirarul khalq, makhluk yang paling jelek, walaupun dianggap oleh manusia sebagai manusia yang soleh, akan tapi di sisi Allah di sisi Allah adalah manusia yang paling jelek. Gitu. Cukup? Ya, silakan. Kalau kita tanya orang-orang yang beribadah di sisi kuburan itu, biasanya mereka menjawab ini cuma sebagai wasilah, karena bukan kami itu tetap hanya kepada Allah. Apakah ini dihukumi sebagai kesyirikan atau maksudnya syirik asghar atau syirik akbar? Iya. Ini adalah, jadi dengan perkataan itu adalah perantara, wasilah, dan itu adalah alasan yang dulu dikemukakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy ketika beribadah sebagiannya ke berhala, sebagian lagi ke kuburan, karena Al-Lat, Al-Manah, Al-Uzza itu sebagiannya adalah kuburan orang soleh yang mereka beribadah di kubur tersebut. Mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka mengatakan Allah. Siapa yang memberikan rizki? Allah. Akan tapi ketika yang berkaitan dengan berhala dan kubur yang mereka sembah dan pohon besar yang mereka sembah, mereka mengatakan apa? Ini aja, lituqarribuna ilallahi zulfa. Apa yang kami lakukan supaya ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana dan wasilah saja. Jadi alasannya sama apa enggak? Sama. Dan kesamaan alasan ini tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini ya? Yang kedua yang antum tanyakan hukumnya. Apakah syirik kecil ataukah syirik besar? Apabila ketika seorang beribadah di kubur, apapun ibadahnya, ketika beribadahnya kepada Allah, dan mereka ketika beribadah itu hanya berharap berkah di tempat tersebut, ataupun menjadikan sarana saja antara mereka dengan Allah, maka itu adalah syirik kecil karena mereka beribadahnya kepada Allah. Akan tetapi kalau sudah beribadahnya kepada orang yang dikubur tersebut, maka jatuhnya syirik besar. Karena syirik kecil dengan syirik besar, setiap syirik kecil adalah yang akan menghantarkan kepada syirik besar, apapun itu. Maka setiap yang menghantarkan ke syirik besar dikategorikan sebagai syirik kecil. Dan syirik kecil itu adalah dosa besar yang paling besar, karena namanya juga syirik, termasuk dosa yang besar. Ada lagi? Cukup ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.